Mana sih belajar bareng cara buat pitch deck yang benar, kontennya apa aja, lalu apa aja yang harus diperhatikan gitu ya untuk membuat pitch deck, cara presentasinya gimana, do and don'ts, dan gimana untuk memenangkan hati investor atau juri gitu. Tapi sebelum ke sana gitu ya, kita juga mesti paham dulu what is pitching in business context gitu kan. Kita tuh pitching sebenarnya nggak cuma ke investor. Setiap kali teman-teman pitching ke vendor, ke klien, ke co-founder, cari co-founder, it's called a pitch gitu ya. Jadi pitch itu short, convincing presentation to get a deal. Dealnya bisa apapun, bisa jadi teman-teman lagi mau nawar harga gitu. It's also a pitch gitu kan. Jadi bisa jadi buat dapetin funding, strategic collaboration dan lain-lain. Tapi poinnya adalah it must be short, convincing dan juga memahami point of view si audiens kita gitu kan. Yang mereka pentingkan tuh apa sih point of view-nya? Nah, komponennya tuh secara umum adalah ini. Jadi yang pertama goal and big vision. Yang kedua problemnya apa. Jadi again, pasti ini teman-teman udah sering dengar banget di dunia entrepreneurship. Whenever you find a problem, it's actually a big opportunity. Artinya adalah ketika teman-teman menemukan masalah itu adalah opportunity yang artinya bisa dijadikan uang ya. Dalam artian ketika kita menemukan pain, mau nggak mau kita pasti willing untuk bayar gitu ya. Karena kalau teman-teman sekarang punya produk, punya bisnis dan ada pembeli yang minat untuk bayar, artinya teman-teman sudah menyelesaikan satu problem mereka, gitu ya, dengan solusi yang teman-teman berikan, lalu market size-nya berapa, competition-nya bagaimana, gitu kan, produknya seperti apa, dan bisnis model seperti apa, financial snapshot, dan terakhir adalah tim, gitu. Nah, saya akan bahas pertama dulu nih, kalau mengenai goal dan big vision. Jadi ini biasanya cukup dijelaskan aja, gitu kan, apa sih bisnis Anda itu sebenarnya tentang apa dalam satu atau dua kalimat dan visinya, gitu ya. Misalnya, contohnya ya, kalau mungkin saya berkaca gitu ya, karena saya saat ini bekerja di Infinite gitu, saya bisa bilang, oke, uh, Infinite akan membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman gitu ya, dan bisa menjaminkan rumahnya menjadi untuk mendapatkan valuasi lebih. Jadi mereka bisa mendapatkan uh, nilai pinjaman berdasarkan appraisal dari rumahnya. Nah, ini adalah satu vision atau satu goal yang teman-teman juga bisa share dalam konteks bisnis teman-teman masing-masing. Kira-kira apa sih gitu ya? Ini kita mau menyelesaikan apa? Tidak perlu sesuatu yang sifatnya mungkin kata-kata yang sophisticated tapi sulit dimengerti, tapi cukup dengan yang simple aja gitu ya. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya juga sangat-sangat penting gitu dan ini sangat dilihat oleh investor juga biasanya. Jadi, pain dan gain-nya apa sih dari customer yang teman-teman ingin selesaikan saat ini dan solusinya saat ini seperti apa? Jadi, pertama biasanya key point-nya ada job. Job ini biasanya saya ngapain sih? Contoh, misalnya eh, saya susah bangun pagi gitu. Jobnya apa sih? Ngapain aja saya setiap hari gitu ya? Oh, jobnya ternyata kita biasanya nyalain alarm gitu kan. Painnya gimana? Ternyata alarmnya udah berkali-kali bunyi, nggak, saya nggak bangun-bangun gitu kan. Nah, gainnya apa sih yang mau didapatkan? Jadi pengennya ya saya bangun, tapi ternyata alarm nggak berfungsi. Nah, mungkin dalam problem yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa berpikir, oh kalau gitu, kalau alarm nggak berfungsi, adakah alternatif-alternatif lain yang mungkin bisa membuat saya terbangun? Gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi, jelaskan masalah yang teman-teman temukan yang merupakan sebuah kebutuhan. Ingat ya, bukan hanya sebuah keinginan. Kalau di dunia startup atau entrepreneurship dibilangnya adalah it's actually a painkiller gitu ya. Jadi bukan cuma vitamin. Kalau vitamin mungkin cuma nyembuhin, tapi kalau painkiller harganya mahal seberapapun saya akan bayar. Karena mungkin hanya teman-teman yang menyediakan produk ini, jasa ini di area saya bahkan gitu ya. Atau mungkin bahkan pelopor di Indonesia. Nah, ini bisa teman-teman em, temukan niche-nya ya. Saya bisa bilang niche-nya. Jadi tidak justru jangan mengarah ke semua. Jadi kadang saya sering banget kalau dengar pitching gitu ya. Ini masalahnya masalah siapa? Masalah semua orang gitu kan. Jadi tidak spesifik. Jadi lebih spesifik lebih bagus. Dan kalau misalnya teman-teman bilang, oh customer saya marketnya semua kalangan gitu kan, itu sebenarnya biasanya sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti itu yang terjadi adalah artinya teman-teman nanti akan kesulitan, apalagi nanti ini menyangkut ke dalam ranah marketing dan juga cara komunikasi dengan audiens teman-teman, gitu ya. Dan oke, kita lanjut ya. Nah, setelah problem ini, kita sebutkan juga solutionnya, gitu kan, next step-nya. Apa sih value dari produk teman-teman, gitu ya. Nah, ini saya ada beberapa key point-nya di sini, keywords mungkin ya bisa dibilang.
saya yakin teman-teman saat bikin bisnis sekarang pasti bermula dari hipotesis teman-teman gitu ya. Jadi saya yakin nih saya mau jualan kue, lalu kalau misalnya kuenya saya desain dengan bagus, ini pasti ada marketnya. It's actually your belief gitu ya. Tapi showing your belief. Jadi di solusi ini ceritakan apa sih yang teman-teman percaya. Jadi keywordsnya di sini misalnya ketika teman-teman pitch, teman-teman bisa bilang kami percaya dengan, nah produk teman-teman apa? Akan membantu bla 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 dalam waktu bla bla bla. Nah, ini tergantung konteks bisnis teman-teman masing-masing ya. Kalau misalnya ini saya berbicara misalnya kami percaya dengan XYZ akan membantu para pencari kos-kosan hanya dalam waktu 24 jam untuk langsung bertemu dengan pemilik kos-kosan. Nah, kalau teman-teman misalnya ini bisa jadi dalam konteks waktu atau misalnya dalam konteks eh, uang lebih murah gitu ya. Misalnya dengan harga 1/3 dari yang teman-teman bisa dapatkan saat ini di pasaran. Nah, ini bisa bermacam-macam, tapi biasanya adalah kita selalu melihat yang namanya customer journey itu services efficiency. Jadi, teman-teman bisa menyelesaikan dengan existing problem yang sekarang, yang orang-orang alami. Sebenarnya solusinya udah ada di luar sana, tapi teman-teman menemukan cara baru gitu ya. Cara baru ini yang menurut teman-teman saya yakin ini berbeda. Kenapa berbedanya gitu kan? Jadi kami percaya bla 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 akan membantu siapa dalam waktu atau misalnya terkait harga ya bisa dibilang dengan harga yang lebih murah, misalnya 80% gitu kan. Untuk apa sih bisa apa goalnya terakhirnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah market size. Ini biasanya teman-teman harus menampilkan gitu ya. Berapa sih kira-kira target user atau bisa juga dalam jumlah rupiah. Contoh misalnya, kalau saya misalnya saat ini berjualan donat kekinian untuk saya targetkan anak-anak SD gitu ya, tapi pasti yang belinya orang tuanya ya biasanya, atau anak-anak TK, maka saya bisa menargetkan misalnya jumlah target user saya di Jakarta, berapa sih jumlah milenial parents sekarang di Jakarta. Atau bisa juga teman-teman membuatnya dalam rupiah, misalnya berapa sih pembelian donat yang ada pada hari ini gitu ya, di tahun ini di Jakarta. Nah, teman-teman bisa menariknya lagi kalau misalnya pembelian donat secara general, misalnya saya ambil contoh ya, misalnya nilainya adalah 1 juta US dollar gitu ya. Teman-teman bisa menarik lagi berapa persen sih kira-kira dari pembelian tersebut yang memang pembelinya itu adalah orang-orang milenial. Nah, itu bisa ditarik seperti itu ya. Ini bisa menariknya, saya bilangnya istilahnya top down gitu ya. Jadi bisa mengambil gambaran besarnya. Tapi poinnya di sini, teman-teman mau tunjukkan ke investor seberapa besar potensi bisnis yang teman-teman miliki saat ini. Nah, selanjutnya adalah competition. Jadi, sebutkan siapa sih sebenarnya kompetitor teman-teman gitu ya. Kenapa kalian beda dan unik? Dan apa yang nggak dimiliki kompetitor kalian? Key pointnya di sini juga jangan bersaing sama harga. Karena kalau harga itu sangat relatif ya, gitu. Kalau saya bisa bilang di sini, semakin teman-teman, terutama yang di sini bermain jasa ya, bisa mencharge lebih gitu ya, dengan jasa yang diberikan yang berbeda, itu semakin teman-teman bisa, ternyata teman-teman charge lebih dan ternyata orangnya mau gitu ya. Berarti teman-teman ketemu nih, oh ternyata ada marketnya ya. Oh ternyata saya charge misalnya harga di pasaran, saya ambil contoh ya, 10.000, saya jual 15.000, ternyata masih mau. Mungkin ada service yang teman-teman berikan berbeda sehingga dia mau bayar lebih gitu. Tapi poin saya ketika berbicara competition gitu ya, jangan bersaing kepada harga, tapi teman-teman bisa bilang kenapa teman-teman unik, misalnya bisa dijelaskan dari value bisnisnya gitu kan, dari value bisnisnya, dari solusi yang diberikan. Tadi misalnya saya bisa lebih cepat gitu ya, poinnya biasa di sini kalau nggak lebih cepat gitu ya, atau misalnya teman-teman bisa juga memberikan ini bisa membuat hasilnya berbeda, outcome-nya berbeda gitu ya. Nah, ini yang perlu disampaikan adalah biasanya ada direct competitor dan juga indirect. Kalau teman-teman merasa saya kayaknya nggak ada nih direct competitor, ya udah bisa masuknya ke indirect competitor. Jadi teman-teman bisa bilang saat ini saya belum ada direct competitor, tapi kalau yang kemarin saya sempat lihat gitu ya beberapa ada 15 pitch deck teman-teman, saya rasa setiap bisnis ini ada direct competitor ya. Jadi teman-teman bisa sebutkan siapa sih direct competitor teman-teman dan kenapa kalian menjadi berbeda. Berbedanya ini tadi yang saya bilang ya, mungkin dalam hal kita nih pelopor utama atau saya membuat produk saya ini otentik dan lain-lainnya. Nah, di bagian produk ini
sangat penting sekali karena kita tuh sebenarnya makhluk visual ya. Jadi ketika teman-teman punya foto, produk, apalagi yang cakep-cakep gitu ya di misalnya di Instagram, contoh foto kuenya, foto parfumnya gitu kan, ditampilkan dengan estetika yang berbeda gitu kan, sehingga membuat nilai jualnya naik. Tunjukkanlah di pitch deck ini gitu ya. Jadi kalau punya website ya ditunjukkan websitenya gitu. Kalau bentuknya produk ditunjukkan produknya. Dan jelaskan gimana cara penggunaannya kalau ada ya. Misalnya kalau ada yang teman-teman membuat platform, silahkan dijelaskan gimana sih caranya. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah bisnis model. Jadi di pitch deck teman-teman itu juga harus mencakup gimana sih caranya kalian dapetin revenue dan profit. Contoh, um, sebenarnya ada macam-macam gitu ya. Jadi bisa jadi teman-teman tuh dapetin profit revenue teman-teman dari menjual produk service aja. Contoh, oh saya cuma jual parfum. Satu parfum saya jual 50.000. Modal saya 30.000. Ya udah berarti teman-teman bisnis modelnya adalah dari penjualan setiap penjualan produk atau service. Tapi bisa jadi teman-teman nambahin. Saya nggak cuma jualan parfum loh, tapi saya juga bikin agent base gitu ya. Jadi teman-teman bisa bilang lagi, saya juga ada dapetin um, margin dari commission dari merchant saya. Gitu. Atau teman-teman bisa bilang lagi, saya bikin loh subscription program buat misalnya anak-anak kampus gitu kan, yang memang mereka pengen berlangganan parfum saya dari harganya misalnya 50.000, kalau mereka berlangganan setahun saya bisa kasih 35.000, saya kasih setiap bulan gitu. Nah, ini contohnya teman-teman bisa bilang, oke saya subscription base kah, atau komisi kah dari peer-to-peer lending, atau group buying kah. Nah, ini adalah beberapa contoh bisnis model. Kalau misalnya saya kasih contoh kayak Spotify atau Netflix, itu bentukannya adalah subscription base gitu ya. Nah, lalu rencana bisnis modelnya jangka panjangnya seperti apa gitu kan? Dan di sini sebenarnya bisa kelihatan. Sebenarnya kalau dari beberapa, jadi semakin teman-teman menemukan beberapa cara gitu ya untuk mendapatkan revenue, semakin besar pula kesempatan teman-teman untuk, jadi misalnya, oh mungkin saya kalau jualan produk service langsung di marketplace kurang laku, tapi saya jualan dari komisi, agent saya laku gitu ya. Jadi kalau teman-teman ibarat kata ya, kalah di A, teman-teman bisa menang di B. Jadi ada beberapa bisnis model yang bisa menopang kemajuan company teman-teman. Yang selanjutnya adalah ini tahapan yang juga menurut saya nggak kalah penting gitu ya, financial snapshot. Jadi traction. At the end of the day, teman-teman punya ide sebagus apapun, yang paling penting adalah eksekusinya. Karena ide kita semua bisa dibilang saat ini semua orang tuh dengan gampang bisa meniru. Meniru ya, saya bisa aja langsung bikin parfum, saya bikin kue, saya bikin misalnya platform gitu ya, saya tiruin persis. Tapi at the end of the day, yang paling penting adalah teman-teman sendiri sebagai foundersnya dan juga tractionnya sejauh ini seperti apa, what you have achieved gitu ya, dan commercial targetnya 3 tahun ke depan seperti apa. Kalau teman-teman saat ini, saya udah punya loh 100 customer base dan mereka rutin setiap bulan membeli, itu adalah aset terbesar gitu ya. Jadi terlepas teman-teman punya idenya sangat simpel, saya jualan donat kekinian tapi ternyata omsetnya satu hari penjualan donatnya 1 juta gitu ya, why not gitu, it's a business dan real business. Dan teman-teman bisa tunjukkan dalam bentuk, kalau nggak number of customers, biasanya number of merchants atau sales volume. Kalau teman-teman bentuknya platform, jumlah downloaders biasanya ya, yang download ada berapa. Dan revenue-nya berapa. Di sini saya lihat bisnis teman-teman juga untuk 15 peserta ini, saya juga sangat-sangat ini ya, maksudnya sangat-sangat surprise dalam artian menurut saya hebat banget gitu ya. Silahkan show revenue kalian juga, revenue-nya berapa, profit number to date-nya juga berapa. Dan terakhir, gimana sih apa yang kira-kira teman-teman mau lakukan dengan funding yang diberikan gitu ya. Funding yang diberikan itu, let's say misalnya, oke, fundingnya, saya kasih contoh ya, misalnya 100.000 US dollar. 100.000 US dollar ini mau digunakan untuk apa? Misalnya 30% saya untuk operations, 40%-nya misalnya untuk growing engineering team gitu kan. Lalu sisanya misalnya untuk dana misalnya darurat, dan sisanya untuk gaji karyawan. Nah, ini hanya contoh general. Tapi kalau teman-teman udah punya, udah tahu, saya udah ada revenue sekian, dan oke 100.000 US dollar, saya saat ini revenue saya 1 bulan misalnya 100 juta. Saya dengan revenue 100.000 US dollar ini, saya bisa grow sampai ke angka 1 bulan 200 juta rupiah. Jadi 100% peningkatan. Nah, di sini juga teman-teman bisa sampaikan
conversion rates. Jadi conversion rates ini artinya adalah berapa sih jumlah pembelinya, berapa jumlah transaksi atau jumlah download. Kalau di sini ini tidak untuk semua bisnis gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan contohnya marketplace, pakai ads. Ini untuk teman-teman khususnya yang running ads ya. Kalau ada misalnya let's say visitorsnya ternyata ada 1 juta, bayarnya ada 50.000, ya sudah, berarti conversion rate-nya 50.000 dibagi 1 juta, berapa persen? Dan berapa sih ads yang teman-teman habiskan? Dan di sini bisa kelihatan, oh ternyata cost of money-nya untuk setiap buyer itu misalnya, saya kasih contoh 20.000, karena setiap saya running ads-nya 1 juta rupiah gitu ya, saya mendapatkan pembeli dan itu cost per pembelinya adalah 20.000 gitu. Jadi di sini menunjukkan oke, berarti conversion rate saya dari bulan ke bulan meningkatkah atau menurunkah? Gitu. Dan terakhir adalah tim gitu ya. Jadi ini khususnya penting banget kalau teman-teman pitchingnya ke investor. Tim ini founders itu something yang sangat-sangat krusial. Jadi biasanya ketika investor mau invest, mereka akan melihat siapa sih orang-orang yang ada di belakang bisnis ini, gitu ya. Apakah mereka orang yang punya passion? Apakah mereka orang-orang yang cuma ngejalanin bisnis karena keren-kerenan aja, gitu ya. Jadi saya bilangnya di sini ya the right man on the right place. Dan ini akan terlihat, oke gitu ya. Kalau teman-teman ketika pitch, kalau teman-teman pitchingnya misalnya ya kayak lemes gitu ya, kelihatan kok gitu kan, males-malesan, atau mungkin kayak kelihatan nggak ngerti gitu ya, itu akan kelihatan ini sebenarnya orangnya bener nggak sih ngerjain bisnisnya gitu ya, atau dia sebenarnya cuma disuruh running bisnis tapi dia nggak punya passion di situ misalnya. Nah itu akan terlihat dari sana. Selain passion, bisa yang selanjutnya adalah melihat track record backgroundnya. Biasanya melihat, oh mereka ternyata udah di dunia entrepreneurship membangun bisnis ini sejak 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, bahkan eh, sejak dari mahasiswa. Dan itu adalah menjadi penting karena yang dilihat adalah spiritnya, gitu ya. Jadi selain dari track record, melihat juga spiritnya dan kira-kira kemampuannya apa sih? Oh, ternyata saya ini dulu sebelum misalnya menjadi CEO, saya sudah menjadi ketua BEM atau ketua HIMA. Dan ini menjadi salah satu poin penting untuk menunjukkan bahwa oke, orang ini memang cocok jadi CEO karena dia juga punya leadership skill selain punya business skill. Nah, ini contoh dari tim dan ini harus ditunjukkan terutama untuk founding team ya. Biasanya ada CEO, COO, atau Chief Business Officer, atau Chief Marketing Officer, atau Chief Financial Officer. Dan ini tidak harus selalu ada semuanya. Masing-masing bisnis beda-beda. Ada yang satu bisnis cuma punya satu founder, ada yang satu bisnis ada dua co-founders, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang tujuh gitu ya, macam-macam. Dan ini tergantung, saya bisa bilang eh, keinginan kenyamanan teman-teman sendiri gitu ya untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, ini saya mau sedikit mungkin mundur sedikit gitu ya. Kenapa sih orang mau invest gitu ya? Jadi saya juga mau mengajak teman-teman gitu ya menanamkan mindset sebelum pitching gitu ya. Sebelum kayak saya bikin pitching, mungkin berpikir juga, oh kenapa ya? Kenapa orang mau invest gitu kan? Yang mereka lihat tuh apa sih gitu. Jadi yang pertama market size gitu ya, future opportunity. Kalau biasanya invest tuh mereka lihat ini misalnya ya ada robot, saya mau bikin robotics untuk vertical farming gitu ya. Karena mungkin misalnya saya kasih contoh di Singapura kalau misalnya mau nanam itu lahannya terbatas. Jadi saya butuh uh, bikin urban farming, untuk tanam di kota. Tapi kalau mau nanam di kota, petaninya mahal biayanya. Oke, oleh karena itu saya bikin robot contohnya ya. Nah, di sini biasanya investor melihat ada future opportunity. Dan tim tadi ya, seberapa kuat sih founding tim ini dan bisa nggak sih mereka execute the idea. Dan produk atau service-nya ya. Does it really solve the problem? Atau ini cuma sebenarnya orang kayaknya nggak butuh-butuh banget deh. Dan biasanya di sini akan terlihat dari again traction-nya gitu ya. Makanya penting banget saya bisa bilang sebagus atau misalnya teman-teman ngerasa saya bisnisnya simple banget, tapi at the end of the day gitu ya, yang kita lihat adalah revenue. Revenue means business gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah punya sekarang revenue-nya meningkat dari bulan ke bulan, congratulations. Saya yakin teman-teman pasti nanti akan sangat mudah kalau mau cari investor. Do and don'ts in pitching gitu ya. Jadi ini again depending on your audience. Mesti ngelihat juga audience saya siapa sih. Kalau saya misalnya pitchingnya ke angel investor, apakah saya ke venture capital?
Kalau saya pitchingnya ke angel investor, teman-teman mesti lihat background dia. Nah, orangnya kira-kira pedulinya sama apa ya? Oh, orang ini kayaknya pedulinya sama pendidikan. Orang ini lebih pedulinya sama social stuffs. Atau misalnya orang ini pedulinya sama environment. Teman-teman bisa tekankan di situ ketika melakukan pitching gitu ya. Termasuk ke venture capital. Karena kalau teman-teman pitchingnya ke venture capital, yang mereka peduli adalah gimana caranya saya bisa dapat 10x dari investasi saya. Kalau contoh hari ini saya invest 50.000 US dollar, saya berharap 10 tahun lagi saya bisa exit dengan 10x gitu ya. Berarti dengan paling nggak minim-minim ya 500.000 gitu ya. Itu saya udah mesti dapat gitu. Dan 90% dari startup itu biasanya memang gagal gitu ya, dan mereka sudah persiapkan itu. Karena mereka hanya berharap dari 10% ini akan ada yang berhasil. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.